Selamat datang di sesi bedah gagasan kita. Kali ini kita mau bongkar buku The Cheat Code dari Brian Wong, dan kita fokus ke satu bab spesifik, Cheat 33, Make the News, Media 3.0. Misinya jelas banget. Gimana caranya ide atau bisnis Anda itu bukan cuma jadi berita, tapi Anda yang jadi arsitek di balik berita itu. Betul. Dan ini bukan buku bisnis biasa loh. Penulisnya, Brian Wong, kan dikenal dapat modal Ventura di usia super muda. Jadi isinya itu bukan teori, tapi lebih ke kumpulan strategi lapangan yang dia sebut kode rahasia. Dan bab media 3.0 ini menurut saya salah satu yang paling provokatif. Oke, langsung aja ke ide utamanya. Buku ini punya premis yang sederhana, tapi ngena banget. Lebih baik orang lain yang menceritakan kisah Anda. Kenapa gitu? Karena kalau kita sendiri yang bilang perusahaan kita hebat, ya itu namanya sombong kan? Nah, Tapi kalau jurnalis kredibel yang nulis, itu dianggap fakta. tepat. Itu namanya validasi pihak ketiga. Mata uang paling berharga buat bangun reputasi. Penulisnya juga bilang ini semacam evolusi gitu. Media 1.0 itu prinsip dasar, jangan ceritakan kisahmu sendiri. Terus naik ke media 2.0 yang lebih proaktif, jadikan keberanian sebagai kejeniusanmu. Artinya berani bikin hal-hal gila yang narik perhatian. Tunggu. Kalau media 2.0 itu soal melakukan hal gila, apa yang bikin media 3.0 ini jadi lompatan besar? Bedanya apa sama, katakanlah PR yang agresif aja? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Bedanya ada di pola pikir. PR yang agresif itu seringnya masih transaksional. Saya punya berita, tolong liput. Gitu kan? Media 3.0 itu tentang menjadi seorang, sutradara. Anda bukan lagi cuma promosi. Anda secara sadar merancang sebuah narasi, sebuah cerita yang begitu menarik, sehingga media merasa perlu buat meliputnya. Menjadi sutradara, wah saya suka analogi itu. Artinya kita harus mikir kayak jurnalis. Jadi gimana mulainya? Gimana caranya bikin jurnalis yang super sibuk, yang mungkin dapat ratusan email sehari, mau berhenti dan perhatiin kita? Buku ini nawarin langkah pertama yang krusial banget. Temukan kail atau hook Anda. Dan ada contoh yang menarik banget. Penulisnya pernah kerja di perusahaan namanya 1800 Gojang. 1800 Gojang, jasa angkut sampah kan? Sejujurnya, saya nggak bisa bayangin topik yang lebih ngebosenin dari itu. Gimana ceritanya bikin bisnis angkut sampah jadi berita utama yang seksi? Dan itulah tantangannya. Mereka nggak akan pernah diliput kalau kail mereka cuma, kami jasa angkut sampah terbaik. Siapa yang peduli coba? Sebaliknya, timnya jadi super kreatif. Mereka mulai mikir kayak editor berita. Apa yang lagi tren? Apa yang relevan buat audiens? Oh, jadi mereka nyambungin cerita mereka ke sesuatu yang lebih besar gitu. Tepat sekali. Pas Hari Bumi, mereka nggak ngomongin sampah. Mereka ngomongin daur ulang, keberlanjutan. Pas ada undang-undang baru soal limbah, mereka jadi pakar di bidang itu. Bahkan, mereka masuk ke ranah psikologi, nyambungin layanan mereka dengan fenomena hoarding atau menimbun barang. Wow, Jadi topik angkut sampah diubah jadi cerita soal kesehatan mental atau transformasi ruang hidup. ini menarik. Jadi kuncinya bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang gimana produk kita itu bersinggungan sama cerita besar yang udah ada di kepala masyarakat dan media. Soal relevansi ya. Anda dapat banget esensinya. Buku ini punya saran praktis. Kail Anda itu harus super sederhana, cukup 5-10 kata. Semacam elevator pitch buat jurnalis. Penulisnya ngasih contoh kail buat perusahaannya sendiri. Keep, platform iklan mobile. Apa kailnya? 5 kata aja. Saya menjual iklan yang disukai orang. Wow, oke. Itu langsung bikin saya berhenti. Iklan yang disukai orang. Itu kan kedengerannya kontradiktif. Hampir mustahil. Jelas saya jadi pengen tahu lebih banyak. Persis. Kail itu nggak ngejelasin cara kerjanya. Justru sebaliknya, itu menciptakan pertanyaan di benak pendengarnya. Inilah fondasi cerita yang kuat. Ringkas, provokatif, dan bikin orang lain, terutama jurnalis, gampang buat nyeritain lagi. Oke, jadi kita udah punya kail yang tajam, tapi kail aja nggak akan nangkep ikan kan? Haha, ya, butuh umpan. Nah, di bagian ini, menurut saya strateginya mulai, licik sekaligus jenius. Buku ini bilang, umpan terbaik itu bukan berita yang sudah terjadi. Melainkan berita yang akan terjadi. Strategi ini disebut pengumuman yang tertunda.
Ini permainan psikologi tingkat tinggi buat bangun antisipasi. Ada 3 langkah utama. Coba kita bedah satu persatu. Langkah pertama, Langkah pertama, beri petunjuk. Anda deketin beberapa reporter kunci secara personal, bukan pakai siaran pers massal. Anda kasih mereka bocoran, ada sesuatu yang besar mau datang. Informasinya cukup buat bikin penasaran, tapi samar banget. Contohnya di buku itu keren. Bayangin Anda kirim email singkat ke reporter teknologi. Saya lagi ngerjain sesuatu yang nggak akan pernah diduga oleh Airbnb. pesan kayak gitu sih pasti langsung masuk folder prioritas. Bikin penasaran, sekaligus agak nantang ego reporter kan. Mereka pasti ngerasa harus tahu. Tapi ini nggak berisiko. Di zaman sekarang, membangun ketegangan pakai info yang nggak lengkap, apa nggak bisa jadi bumerang? Nanti malah kelihatan manipulatif. Nah, itu resiko yang sangat nyata. Dan disitulah langkah kedua jadi penting. Bangun ketegangan dengan kredibilitas. Anda nggak bisa bohong. Anda harus beneran punya sesuatu yang besar. Prosesnya itu ngebocorin cerita sedikit demi sedikit. Penulisnya suka pakai frasa kayak, saya mau bagi sedikit warna lagi soal ini. Yang kedengaran profesional tapi tetap misterius. Dan ini semua tujuannya ke langkah ketiga ya, hasil akhirnya. Betul. Langkah ketiga adalah ciptakan scoop. Karena info ini cuma dikasih ke segelintir orang, tiap reporter jadi ngerasa mereka punya kesempatan dapat berita eksklusif atau scoop. Ini situasi menang-menang yang sempurna. Reporter dapat cerita yang bakal meledak, Anda dapat publisitas besar yang kelihatan organik dan gratis. Contoh paling kuatnya di buku itu ya pas peluncuran Keep itu sendiri, Brian Wong, si penulis, dia hubungin Michael Arrington, pendiri TechCrunch. Dan dia lakuin itu jauh sebelum perusahaannya diluncurkan. Tepat. Dia nggak datang bawa produk jadi. Dia datang dengan narasi yang lagi dibangun. Dia pakai taktik pengumuman tertunda ini. Hasilnya luar biasa. Arrington nulis artikel yang bikin heboh se-Silicon Valley. Yang paling gilanya kan isi artikelnya. Artikel itu bahkan nggak ngejelasin Kick itu apa. Fokusnya malah ke narasi soal Brian Wong sebagai pengusaha termuda yang dapat modal Ventura. Iya kan? Sampai dibandingin sama Mark Zuckerberg. Dan yang paling penting, Arrington nutup artikelnya pakai 3 kata ajaib. Nantikan terus. Betul, 3 kata itu menciptakan gelombang spekulasi dan publisitas yang nilainya nggak terhingga. Padahal produknya belum ada. Ini bukti kalau antisipasi itu seringkali lebih kuat daripada pengumumannya sendiri. Tapi semua taktik cerdas ini kedengerannya rapuh ya. Rasanya ini cuma bisa berhasil kalau ada fondasi kepercayaan yang kuat. Nggak bisa kan kita asal kirim email misterius ke jurnalis top terus berharap ditanggapin? Tentu nggak bisa. Dan disinilah kita masuk ke bagian yang mungkin paling penting, tapi sering diabaikan. Sisi manusiawi dari media. Ini bukan cuma soal transaksi informasi. Buku ini nekenin banget pentingnya membangun hubungan yang nyata dan jangka panjang sama reporter. Penulis kan cerita pengalamannya di Dig. Dia bilang dia banyak habisin waktu di bar bareng reporter. Sejujurnya ini kedengeran kayak taktik zaman dulu banget. Apa masih relevan sekarang? Mungkin malah bisa dianggap nggak etis. Anda ngangkat poin yang valid banget. Konteksnya emang udah beda. Mungkin pergi ke bar sekarang itu artinya bangun koneksi tulus di Twitter atau LinkedIn. Atau ketemu buat ngopi virtual. Esensinya bukan lokasinya, tapi tujuannya. Tujuannya bukan buat jualan cerita. Tujuannya itu buat kenal mereka sebagai manusia. Apa sih yang mereka suka di luar kerjaan? Cerita kayak apa yang bikin mereka semangat? Jadi ada prinsip-prinsip abadi di baliknya ya. Apa aja prinsip utama yang disaranin buku ini buat bangun hubungan itu? Ada beberapa yang kuat banget. Pertama, hormati mereka sebagai pakar. Reporter itu kan ngobrol sama ratusan orang, jadi mereka tahu banyak soal industrinya. Jangan cuma lihat mereka sebagai megafon. Coba deh tanyain pendapat mereka. Menurut Anda, tren terbesar di bidang ini tahun depan apa? Ini bikin mereka merasa dihargai. Masuk akal. Semua orang suka kalau keahliannya diakui. Apalagi? Prinsip kedua, jangan membual dan jaga reputasi Anda. Reputasi itu segalanya. Penulis nekenin, kalau Anda gak punya cerita yang beneran bagus, jangan dipaksain. Mending diam dan nunggu momen yang pas daripada datang bawa cerita lemah. Satu cerita jelek bisa ngerusak kredibilitas Anda selamanya. Dan yang terakhir, ini yang kayaknya sering dilupain orang. Betul. Prinsip ketiga, jaga komunikasi tetap santai dan manusiawi. Nggak semua interaksi harus soal kerjaan. Kalau Anda lihat seorang reporter nulis artikel bagus,
Kirim aja pesan singkat. Artikel Anda soal X kemarin bagus banget, salut. Nggak ada permintaan, nggak ada agenda. Hal-hal kecil begini yang bangun hubungan tulus. Jadi, kalau kita lihat gambaran besarnya, strategi media ini kan sebenarnya cuma satu bagian dari tema utama buku ini, yaitu jadi tak terlupakan. Liputan media ini bukan tujuan akhirnya. Bukan sama sekali. Ini adalah pengganda kekuatan atau force multiplier. Publisitas yang Anda dapatin itu bakal nguatin semua usaha lain yang Anda lakukan. Mau cari investor, artikel di media kredibel bisa buka pintu. Mau rekrut talenta terbaik, liputan positif bikin mereka ngelirik. Jadi kalau kita rangkum buat Anda yang mendengarkan, ini semacam ajakan buat geser cara mikir ya. Pertanyaannya bukan lagi gimana cara saya promosi, Melainkan, cerita menarik apa yang bisa saya ciptakan sehingga orang lain merasa harus menceritakannya. Anda pindah dari aktor di panggung jadi sutradara pertunjukannya. Oke, jadi ada 3 langkah praktis dari obrolan kita. Pertama, temukan kail Anda. Sederhana, kuat, provokatif. Kedua, pakai strategi pengumuman yang akan datang sebagai umpan. Ciptakan misteri, bangun ketegangan. Dan yang ketiga, fondasinya. Bangun hubungan manusiawi yang tulus dengan orang-orang di media. Hormati mereka, jangan membual, dan perlakukan mereka sebagai mitra jangka panjang. Kepercayaan itu aset utama. Ini semua ngasih kerangka yang jelas banget. Tapi ini juga bikin saya mikir satu pertanyaan penutup yang lebih besar buat Anda renungkan juga. Silahkan. Buku ini kan ditulis pas media tradisional kayak TechCrunch itu masih jadi gerbang utama. Sekarang semua orang bisa jadi penerbit lewat media sosial. Nah, apakah batas antara menciptakan berita kayak di buku ini sama bikin konten pemasaran jadi makin kabur? Itu pemikiran penutup yang relevan banget, di mana otoritas jurnalisme tradisional berakhir dan kekuatan narasi yang kita bangun sendiri dimulai. Coba pikirin ini di bidang Anda. Strategi kail dan bangun antisipasi ini jelas bisa Anda pakai di akun media sosial Anda sendiri. Tapi pertanyaannya, gimana Anda menavigasi batas tipis itu? Gimana caranya membangun kredibilitas yang sama kayak validasi dari media, tanpa kedengeran kayak lagi baca iklan produk sendiri? Nah, disitulah tantangan sekaligus peluang terbesarnya di lanskap media saat ini.